208. Bumil kepo. Hania dan Denny sudah berada di meja makan. Di sana juga ada Bu Mega, yang sudah duduk dari tadi. Sepertinya Bu Mega sudah makan lebih dulu, karena menunggu dua orang ini terlalu lama. Di sana juga ada satu buah piring kotor. Mungkin itu piring bekas Rifki. Namun orangnya tidak terlihat lagi. Bu, sendirian aja. Rifki sudah pergi kerja ya? Tanya Hania basa-basi. Iya, dia udah berangkat dari tadi, Nak. Sahut Bu Mega, sambil makan. Oh, tapi dia udah sarapan kan, Bu? Seketika Denny yang di sebelah istrinya langsung melotot. Ngapain nanyain Rifki segala? Tanyanya dengan nada ketus. Cuma nanya aja. Sahut Hania santai. Ia memang tidak bermaksud apa-apa. Tujuannya hanya ingin basa-basi pada mertuanya, agar tidak terlalu kaku. Iparnya diperhatiin banget. Giliran suaminya sendiri dicuekin. Sindir Denny sambil memicingkan mata. Bu Mega tersenyum, sambil geleng-geleng kepala, karena tahu Denny sedang cemburu. Tapi ia merasa senang, sebab selama ini ia tidak pernah melihat Denny menunjukkan rasa cintanya kepada seorang wanita. Hania pun juga terkekeh, ia tidak menyangka Denny akan cemburu pada adiknya sendiri. Kan dari tadi udah diurusin, masa masih bilang gak diperhatiin? Tapi kamu gak nanyain aku sudah makan apa belum? Ngapain ditanyain sih, Bang? Kan ini abang lagi makan. Tadi makanannya juga aku yang ambilin. Iya juga ya. Gumam Denny saat melihat sendok di tangannya, yang penuh dengan nasi goreng. Namanya juga orang lagi bucin-bucinnya. Gila-gila dikit gak ngaruh kali ya. Udah, gak usah aneh-aneh lagi, buruan makannya. Habis ini abang mau kerja juga kan? Kau tegur Hania, karena ia suka sebel jika Denny sedang oleng seperti ini. Oh iya, kamu juga ngajarkan sayang? Hania mengangguk. Iya, hari ini aku mulai ngajar lagi. Ya udah, habis ini kamu langsung siap-siap. Kita berangkat bareng. Emangnya abang gak telat kerjanya? Hania berencana ingin berangkat sendiri saja. Meskipun perjalanan dari sini ke pondok sekitar 20 menitan. Ia rencananya ingin menaiki taksi online saja, agar tidak merepotkan Denny. Sekalian juga ingin menghindar dari suami, yang menurutnya sangat menyebalkan. Enggak lah, orang aku masuk kerjanya masih 1 jam lebih lagi kok. Lagi pula perjalanan kita juga satu arah. Sahut Denny cepat. Karena bisa berangkat kerja bareng, itu adalah impian Denny sebelum menikah. Menurutnya bahagia aja bisa nganterin istri kerja. Tapi aku naik taksi online aja deh, Bang. Takut kelamaan kalau abang nungguin. Soalnya aku juga belum mandi. Enggak. Pokoknya aku akan tunggu kamu. Walaupun sampai tengah hari sekalipun gak masalah. Yang penting kita berangkat kerja bareng. Aku gak ngizinin kamu naik taksi. Tegas Denny serius. Hania menghela nafas kasar. Mau protes lagi, tapi tidak baik melawan suami. Ya udah. Selesai makan, Denny duduk di ruang tamu, karena menunggu Hania yang sedang bersiap-siap. Hania sedikit terburu-buru, karena takut suaminya terlalu lama menunggu. Sebab jam mengajarnya juga sudah mepet. Setengah jam kemudian, ia sudah siap dan buru-buru berlari ke ruang tamu. Denny terdiam memperhatikan istrinya yang kelihatannya sangat terburu-buru sampai lari-larian. Karena tidak fokus, Hania terinjak ujung abayanya dan terpeleset. Arg! Pekik Hania kencang. Untungnya ia terpeleset saat sudah di dekat Denny. Dengan sigap laki-laki itu menangkap tubuh istrinya, agar tidak jatuh ke lantai. Nafas Hania masih memburu saat sudah berada di pelukan Denny. Kini mata mereka saling bertatap-tatapan, dan sama-sama terdiam mematung. Bahkan Hania sampai tidak berkedip menatap wajah suaminya itu. Ini kali pertama ia menatap wajah Denny selekat ini. Ternyata suamiku tampan banget ya. Batin Hania tanpa sadar, sepertinya ia terpesona karena suaminya yang biasa petakilan itu menjadi superhero-nya. Sehingga tatapan yang biasanya membuatnya sebal,
berubah menjadi tatapan cinta. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Kok pakai lari-larian segala sih? Tanya Denny, tapi ia masih menahan tubuh Hania. Gadis itu malah diam. Ia masih menatap wajah Denny tanpa berkedip. Denny manggut-manggut. Ide gilanya mulai muncul lagi. Karena dapat membaca tatapan istrinya itu seperti tatapan yang penuh kekaguman. Cup. Denny menyambar bibir Hania. Tapi ia hanya mengecup singkat saja. Kali ini ia sangat berani. Mencuri secara terang-terangan. Deh. Hania langsung tersadar dari lamunannya. Dan langsung berdiri. Pipinya pun memerah kembali seperti tomat rebus. Tapi kali ini ia tidak mengomel lagi. Ia langsung berjalan keluar menuju parkiran dengan senyuman tipis yang terukir di bibirnya. Denny menatap heran istrinya yang sudah keluar di pintu. Kok tumben dia gak marah? Setelahnya Denny juga mengikuti Hania menuju mobil. Saat di perjalanan, mereka sama-sama diam. Denny juga tidak berani memecah keheningan ini. Karena ia tidak tahu apakah Hania marah padanya. Atau justru sebaliknya. Tapi sesekali Hania mencuri-curi pandang ke arah Denny. Ia seperti kecanduan, dan ingin menatap lagi wajah tampan lakinya itu. Sesampainya di depan pondok, Hania meraih tangan Denny lalu menciumnya taksim. Kemudian ia mengucapkan salam, lalu keluar dari mobil. Dia marah atau gak sih? Kok biasa aja? Tapi dia juga diamin aku. Denny menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Karena sikap Hania kali ini sangat aneh. Di sore harinya, selesai mengajar Hania pulang ke rumah Hanan, karena Denny sudah mengirimkan pesan, bahwa ia akan menjemput Hania saat pulang kerja nanti. Laki-laki itu biasanya akan pulang kerja di jam 7, atau jam 8 malam. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Teriak Hania sambil mengetuk pintu. Mila yang sedang kesepian. Karena tidak ada teman itu, langsung membukakan pintu. Ia sangat antusias saat melihat Hania yang datang. Waalaikumsalam. Ayo masuk Han. Mila langsung menarik tangan Hania masuk ke dalam rumah. Kok kakak iparku ini kelihatannya senang banget? Tanya Hania. Aku senang banget karena kamu kesini Han. Soalnya aku seharian cuma di rumah aja. Jadi bolehin kemana-mana sama Bang Hanan. Untungnya ada kamu yang mampir ke sini. Jadinya aku gak kesepian lagi. Dari tadi Mila merasa jenuh. Karena tidak diizinkan berkeliaran seperti biasa oleh Hanan. Sebab tadi pagi Mila sempat mengalami kram perut. Walaupun itu hal yang wajar terjadi pada ibu hamil. Namun Hanan yang sangat posesif itu, jadi takut dan melarang istrinya beraktivitas. Aku mau numpang istirahat di sini sampai nanti Bang Denny pulang kerja, boleh kan Mil? Boleh banget lah. Malahan aku senang. Tapi kok seperti ada yang aneh ya? Ucap Mila sambil tersenyum penuh arti. Hania menautkan alisnya. Karena merasa dirinya baik-baik saja. Apanya yang aneh? Itu. Panggilan kamu. Biasanya kan kamu panggilnya Pak Denny. Sekarang udah berubah jadi abang aja. Mana ngucapinnya gak kaku lagi. Seperti sudah terbiasa. Ledek Mila. Emangnya kenapa? Gak salah kan? Orang dia suamiku. Sahut Hania dengan santainya. Rupanya ia sudah mulai menerima Denny sebagai suaminya. Cie. Udah diakuin suami. Ngomong-ngomong sudah di unboxing gak? Kali ini mulut Mila remnya sedang blong. Ia tidak bisa menyaring kata-katanya lagi. Hania langsung mencebik. Bisa gak sih? Jangan nanyain hal begituan. Itu privasi tau Mil. Alah, cerita sama kakak ipar sendiri gak apa-apa kalian. Apanya yang harus diceritain? Yaitu, unboxingnya gimana? Pak Denny pasti ganas banget ya. Soalnya waktu jadi manajer dulu, dia itu orangnya cool banget kayak Bang Hanan. Ucap Mila setengah berbisik. Hania mendelik, lalu terkekeh geli. Berarti abangku ganas ya? Tanyanya sambil cekikikan. Ya gitu deh.
Kalau Pak Denny gimana? Kali ini Mila sedikit mendesak karena ia penasaran. Mana aku tahu? Sahut Hania, sambil mengangkat kedua bahunya. Jangan bilang kalian belum melakukan itu. Tembak Mila. Hania hanya mengangguk. Sebab memang seperti itulah adanya. Ia juga tidak mungkin berbohong. Astagfirullah. Han, kok masih belum sih? Apa Pak Denny gak nafsu sama perempuan? Sampai-sampai wanita secantik kamu masih dianggurin. Plak. Hania refleks menepuk bahu Mila. Sembarangan kalau ngomong. Suamiku itu laki-laki normal kok. Protes Hania. Ia tidak terima suaminya dikira tidak normal. Terus kenapa kalian belum melakukan itu? Jangan bilang kamu yang gak siap. Iya, memang aku yang belum siap. Cicit Hania, sambil tersenyum getir. Kasian loh Han, Pak Denny itu laki-laki dewasa. Sudah lama dia memendam hasratnya. Setelah punya istri malah belum tersalurkan juga. Emang kamu gak kasihan sama dia Han? Dia itu pasti tersiksa banget. Mungkin tiap hari kepalanya pusing, gara-gara harus puasa terus-terusan. Mila gerah mendengar Hania. Seperti itu pada Denny. Sebab ia juga pernah berada di posisi itu, dan tahu rasa sakit dan tersiksanya. Hania terdiam sejenak. Iya juga ya. Apa aku egois? Aku terlalu mementingkan perasaanku sendiri. Tanpa sadar perbuatanku ini sangat menyiksa suamiku. Batin Hania. Karena masih teringat jelas diingatannya. Saat Denny memaksakan diri untuk tidur di malam itu. Dengan ekspresi wajah seperti ada sesuatu yang sangat berat sedang ditahannya. Mungkinkah setelah ini, Hania akan menyerahkan diri seutuhnya pada Denny? Kok malah diam sih Han? Jangan kebanyakan mikir. Entar itu keris keburu karatan kamu baru nyesal. Timpa Mila lagi. Emang beneran bisa karatan Mil? Tanya Hania dengan polosnya. Mila menepuk-nepuk mulutnya setelah tersadar. Obrolan mereka kali ini terlalu jauh. Astagfirullahalazim. Aku gak mau bahas beginian lagi, Han. Kamu tanya langsung aja deh sama suamimu. Soalnya aku lagi hamil. Gak baik ngomongin begituan. Semoga aja anak-anakmu gak dengar omongan kamu tadi. Ledek Hania. Maafin Umi ya, Nak. Kalian jangan bilang-bilang ke Abi ya. Entar Umi bisa kena siraman rohani. Gumam Mila sembari mengelus perutnya. Tenang aja Mbak Mila. Entar aku yang kasih tahu Bang Hanan. Kalau istrinya yang sedang hamil ini suka kepo sama orang lain. Jangan dong Han. Entar abangmu bisa kultum dadakan. Tapi sampai pagi. Beginilah jeti istri Ustadz. Walaupun mereka suami yang sabar. Tapi jika istrinya berbuat salah. Bisa-bisa akan dapat siraman rohani sampai kuping merah.